Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah menggambar teknik beserta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok E2 yang terdiri dari saya sendiri, Ilham Ramadan. Saya Afid Rahman Nauri. Saya Dimas Maulana Yusuf. Saya Natasha Anggraini. Dan saya Niputra Kayani. Baik, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang kami buat dengan judul Alat Penanam Benih Jagung Multifungsi, di mana kami mengambil sumber literasi dari suatu jurnal yang berjudul Pelancangan Alat Penanam Benih Jagung Multifungsi bagi Masyarakat Singorojo, Kendal. Di mana fungsi dari alat ini yaitu untuk membantu dan meningkatkan efektivitas petani dalam menanam benih jagung menggunakan alat sederhana sehingga petani tidak perlu membungkuk dalam menyebarkan benih jagung atau palawija lainnya. Untuk komponen dari alat tersebut ada pegangan, lalu ada tuas, kemudian ada tempat benih, lalu ada kerangka, kemudian ada roller, lalu ada pengatur jarak tanam, setelah itu ada injakan kaki, lalu ada katup benih, dan yang terakhir adalah pengatur kedalaman tugal. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian per komponen. Yang pertama ini dimulai dari kerangka utama. Kerangka utama ini berfungsi sebagai fondasi utama dan sebagai pegangan untuk penggunaan alat. Kerangka utama ini terdiri dari fondasi dan pegangan. Yang pertama ini untuk membuat fondasi, yaitu dengan menggunakan tool suite, dibantu dengan tools lingkaran dan polyline, dibuat dengan panjangnya itu 747 dan lebarnya 58. Kemudian di-strip untuk mendapatkan bentuk berongga seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan lengkungannya ini menggunakan tools fillet dengan radius atasnya adalah 136 dan radius bawahnya adalah 104. Kemudian untuk membuat pegangan ini menggunakan tools extrude, panjangnya adalah 350 dan diameternya adalah 32. Kemudian untuk menyambungkannya mula-mula di-copy terlebih dahulu dari fondasi, kemudian disubstrak dengan pegangan sehingga didapatkan bolong di tengah, kemudian disambungkan untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua adalah pengatur jarak tanam. Pengatur jarak tanam ini berfungsi sebagai mengukur jarak penanaman pada benih jagung. Cara membuatnya itu dengan menggunakan tools extrude dengan diameter yang digunakan adalah 10, kemudian panjangnya adalah 750. Kemudian pengatur jarak tanam ini disambungkan pada fondasi di bagian bawah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tuas penurun benih yang digunakan untuk mengatur turunnya benih dengan cara ditarik ke atas untuk membuka mulut penanam yang akan menjatuhkan benih jagung. Pada AutoCAD, pada tuas itu menggunakan tool circle pada bagian luar dan bagian dalam, kemudian diekstrud sepanjang 170 mm, kemudian pada bagian dalam akan disubstrak sehingga terbentuk seperti pipa, yaitu kanan kiri bolong gitu ya. Terus kemudian pada bagian kotak yaitu menggunakan tools line sepanjang 10 mm pada sisi-sisinya, kemudian diekstrud berdasarkan dengan sisi-sisi agar pada bagian dalam bisa bolong yang akan bisa dimasukkan dengan pipa. Kemudian pada bagian nut itu menggunakan bagian dalam yaitu tool circle dan pada bagian luar yaitu polygon yang kemudian akan diekstrud dan akan di fillet edge. Terus kemudian pada bagian baut yaitu menggunakan silinder yang ditempelkan yang di dalamnya terdapat helix yang kemudian di-strip dan disubstrak agar ulirnya menjadi seperti nyata seperti baut. Kemudian semua komponen akan disatukan dan disatukan dengan kerangka kemudian dikeluarkan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian tabung, roller, dan rumah roller, yang mana tabung berfungsi untuk menampung benih, roller berfungsi untuk mengatur keluarnya benih. Yang mana pada proses pembuatan tabung dengan menggunakan 3 buah lingkaran dengan dua lingkaran masing-masing diameter 100 dan satu lingkaran di bawahnya menyesuaikan dengan roller. Yang mana tools yang digunakan yaitu loop dan cell, yang mana loop berfungsi untuk menjadikan objek menjadi 3D solid, kemudian melubangi dengan menggunakan sel dengan ketebalan 5 mm. Kemudian selanjutnya pada roller menggunakan satu buah lingkaran dengan jari-jari 22,9 kemudian diekstrud sejauh 70 mm, memiliki 3 buah lubang untuk benih dengan masing-masing diameter 10,5 dengan kedalaman 7 mm. Kemudian pada rumah roller terus
proses pembuatannya itu dengan menggunakan 2 buah rectangle dan 1 buah lingkaran, di mana tools yang digunakan itu love dan cells, yang mana fungsi love yaitu menjadikan objek menjadi 3D solid, kemudian dilubangi dengan cell dengan ketebalan 5 mm. Dengan rumah roller memiliki lebar 100 dan tinggi 62 mm. Sekian dan terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 komponen, yaitu katup benih dan juga pijakan kaki. Nah, untuk katup benih sendiri ini berfungsi sebagai jalan tempat keluarnya benih, dan pijakan kaki ini untuk memasukkan mulut tanam ke dalam tanah dengan cara tinja. Untuk membuat katup benih, langkah yang pertama adalah membuat rectangle dengan sisi 40 x 40, kemudian membuat rectangle kecil yang kedua dengan selisih panjang 1 mm. Kemudian di press pull sejauh 315 mm. Nah, untuk mulut tanam sendiri membuat segitiga dengan panjang 135 mm dan juga lebar 40 mm. Kemudian di press pull sejauh 40 mm. Kita membuat 2 segitiga supaya bisa dibuat seperti ini. Kemudian untuk membuat pijakan kaki dengan panjang ini 54 mm dengan panjang sisi miring 90,5 mm. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran dengan diameter 10 mm, kemudian di sweep sepanjang pijakan kaki yang telah dibuat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi akan saya lanjutkan dengan pengatur kedalaman tegal, di mana rangkaian ini berfungsi untuk mengatur kedalaman tegal saat menyebarkan benih jagung agar rangkaian tidak masuk ke dalam. Di dalam pengatur kedalaman tegal ini terdapat beberapa jenis komponen. Yang pertama ada rangkaian utama dari pengatur kedalaman tegal berbentuk silinder dan juga penopangnya. Yang kedua ada mur, dan yang terakhir ada penyambung antara rangkaian kedalaman tegal dengan rangkaian utama dari tegal. Pertama kita buat dari bagian silinder terlebih dahulu dengan radius 10,8 cm dan juga bagian bawahnya dengan radius 30 cm. Di mana ini digunakan dengan tinggi 175 cm dan bagian bawah dengan tinggi 6 cm. Kemudian pada bagian mur, kita buat dengan tinggi 8 cm dan juga bagian dalam lubangnya dengan radius 10,8 cm. Tidak lupa di bagian silinder ini, kita tambahkan pulir untuk membantu dalam proses naik turunnya dari pengatur kedalaman tegal. Pada bagian ini kita buat dengan lubang sebesar 40 cm untuk menyambungkan pada bagian tegal. Lalu di sini juga ada besi penopang dengan tinggi 80 cm. Untuk pembagian tugasnya, untuk Afid Rahman Nori membuat bagian pada pijakan kaki dan katup ini, mengerjakan plotting akhir gambar, membuat video presentasi individu sesuai bagian, mengerjakan penggabungan video presentasi menjadi satu. Untuk Ilham Ramadan, membuat gambar pada bagian tabung penampung benih, jagung, dan roller, menggabungkan semua bagian menjadi satu, mengerjakan plotting akhir gambar, membuat video presentasi individu sesuai bagian, serta mengatur kelompok dengan menggunakan timeline yang jelas. Selanjutnya adalah Dimas Maulana Yusuf membuat bagian pada kerangka utama dan pengatur jarak tanam, mengerjakan pembuatan PowerPoint untuk presentasi, dan membuat video presentasi individu sesuai bagian. Selanjutnya Natasha Anggraini membuat bagian pada tuas penurun benih, membuat kepala gambar ukuran A1 yang sudah siap di-plotting, membuat video presentasi individu sesuai bagian. Selanjutnya Niputu Resa Ekayani membuat bagian pada pengatur kedalaman tugal, mengerjakan pemberian material dan rendering gambar, dan membuat video presentasi individu sesuai bagian. Cara pemakaian dari alat ini, yang pertama isi tempat benih hingga mencapai kapasitas 1,5 kg. Kedua, sesuaikan kedalaman tugal dan jarak tanam yang diinginkan. Ketiga, menarik tuas penurun benih agar mulut penanam terbuka dan benih akan jatuh. Keempat, benih yang keluar dapat dikontrol dengan lubang roller yang sesuai dengan diameternya. Dan yang kelima, alat dapat digunakan dengan baik ketika lubang pada roller disetai sesuai dengan diameter yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.